kita tidak akan menemukan pendapat ulama yang mengatakan khusyuk itu adalah konsentrasi akal. Walaupun sebenarnya apabila akal bisa tenang, ya itu juga sebenarnya bagian dari khusyuk. Tapi teknis secara awalnya kita sudah salah. Karena kita memulai sholat itu dengan konsentrasi akal. Padahal khusyuk dalam sholat itu dimulai dari hudurul qalbi, hati kita yang hadir menghadap Allah. Nah, di dalam hati itu ada namanya rasa, ya. Maka di dalam khusyuk, di dalam sholat ibadah, yang kita hadapkan ke Allah adalah rasa itu. Nah, kalau kalbu kita sudah berisi rasa cinta, maka rasa cinta itu yang dihadapkan ke Allah. Kalau kalbu kita sudah berisi rasa rindu itu yang kita hadapkan ke Allah. Jadi kita pandang rasa rindu itu dan kita yakini di balik rasa itu, rasa rindu itu ada zatnya, ada dia yang meliputi semesta, yang tidak ada bentuk, rupa dan warnanya. Gitu ya. Tapi kalau kita berpikir khusyuk itu konsentrasi ketika kita membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah pengasih penyayang, akal kita memahami Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Jadi akal kita dia akan lelah, dia akan capek, dia menterjemah bacaan-bacaan itu kan, akhirnya dia fokus kepada bacaan huruf. Apakah fokus kepada bacaan huruf itu salah? Sebenarnya tidak juga, tetapi levelnya lebih rendah. Karena yang kita sembah itu bukan huruf, yang kita sembah itu bukan lafaz. Ya. Huruf, lafaz itu bagian dari sifat kalam Allah. Jadi lafaz-lafaz Quran itu lafaznya ayat Al-Quran itu pilihan dari kalam Allah. Pilihan kata-kata pilihan Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Itu kalamnya. Kalam itu sifat. Ya. Nah, tetapi kalau kita mabuk atau tenggelam di dalam kalam, ini juga tidak dibenarkan. Nanti kita akan hilang akal, hilang kesadaran. Nah, maka khusyuk itu diawali dengan hudurul qalbi, hati kita. Hati itu tempat rasa. Rasa dekat. Nah, dulu kita sebut ketika kita ibadah itu kan yang muncul pertama itu rasa dekat ke Allah, taqarrub. Setelah taqarrub muncul rasa cinta, ya, hatta uhibbah. Setelah cinta muncul rasa tiada yang disebut dengan fana. Kita merasa tidak ada, kita merasa la haula wala quwata illa billah. Kita merasa yang menggerakkan jasad kita bukan kita. Kita yang memandang saja bahwa yang menggerakkan jasad kita itu adalah ruh kudusi kita, atau ruh wa nafakhtu fihi min ruhi, yang disebut oleh ulama tasawuf ruh sifat Allah yang ada di dalam diri kita. Jadi seolah-olah itu sifat yang menyembah zat, gitu kan? Karena yang ruh yang ada dalam diri kita sifat Allah. Jadi sifat yang menyembah zat. Nah, jadi kita memandang sifat itu, memandang ruh itu, merasa dekat dengan Allah, kita pandang rasa cinta itu, kita yakini di balik rasa cinta itu ada Allah. Karena rasa cinta itu kita tujukan ke Allah. Nah, itulah sebenarnya khusyuk. Ya. Bagaimana dengan fungsi akal? Akal itu fungsinya memahami. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup akal itu memahami bahwa Allah pengasih penyayang. Tapi kalbu kita khusyuk di asma. Ketika khusyuk di asma namanya, kita merasakan asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu betul-betul kasih sayang terrealisasi. Terasa betul di seluruh jasmani rohani kita. Terasa betul kasih sayang Allah yang menyayangi, yang memberikan napas kehidupan, memberikan jantung, memberikan
kesehatan, darah-darah kita itu mengalir ke seluruh tubuh kita, yang menjadikan seluruh sel-sel darah kita itu bisa bergerak, bisa berkembang, yang membuat akal pikiran kita itu bisa bekerja. Nah, jadi kasih sayang yang begitu besar itu kita rasakan. Nah, kita pandang kasih sayang itu di dalam diri kita, dan kita yakini di balik kasih sayang itu ada Allah. Karena di balik sifat asma ada zat. Zat sifat asma itu melekat, tidak pernah terpisah. Nah, Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan sifat dan zat itu tidak pernah dipisah, tidak pernah terpisah. Dia selalu menyatu, walaupun dia beda. Maka disebutlah oleh ulama kita nanti istilahnya dengan istilah khusyuk di maqam asma. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu ya Allah, pengasih penyayang. Rasa kita yang bermain. Akal kita dia sudah paham Allah pengasih penyayang. Tapi qalbu kita, rasa kita bermain. Memandang kasih sayang Allah itu, dan di balik itu ada Allah. Ini namanya khusyuk di tingkat asma. Ya. Kemudian naik lagi. Khusyuk di level berikutnya adalah khusyuk di tingkat af'al. Tingkat af'al ini kita merasa nanti fana fi af'al, puncaknya. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Bukan kalian yang membunuh sahabat, tapi akulah yang membunuh. Bukan kau yang memanah Muhammad, tapi akulah yang memanah. Nah, jadi afal ini sebenarnya berdekatan ini antara asma afal sifat. Kita punya sifat, Allah punya sifat qudrah, maha kuasa. Ya, yang membuat kita bergerak adalah qudrah Allah. Nah, ketika kita merasakan bahwa gerakan itu, kudrah itu adalah Allah, dan kita merasa la haula wala quwata illa billah, yang menggerakkan jasad kita ini adalah kekuasaan Allah, karena Allah kekuasaan Allah, maka kita fana, kita merasa binasa, kita nggak ada apa-apa, kita hanya memandang. Gerakan-gerakan itu adalah gerakan-gerakan Allah atau gerakan-gerakan atas izin Allah. Nah, jadi af'al perbuatan itu wallahu khalaqakum wa ma taf'alun wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan dirimu dan perbuatanmu. Kita memandang perbuatan itu, perbuatan gerak ini, diri kita dan perbuatan gerak kita ini adalah diciptakan oleh Allah. Kita melihat Allah, di baliknya itu ada penciptanya. Di balik gerakan itu ada penciptanya. Ada yang mengizinkan yang bergerak. Dan Allah menggerakkannya lewat ruh Rabbani kita. Lewat ruh kita. Lewat sifatnya di dalam diri kita. Dan kita hanya mandang saja. Dan kita merasa nggak ada apa-apa. Ini namanya khusyuk di maqam af'al. Ya. Jadi fana fi af'al. Allahu Akbar. Ya. Kita merasa yang gerakan itu bukan akunya aku. Ego kita udah nggak ada. Maka di dalam spiritual Islam, tasawuf ini, hijab-hijab kita itu, hijab hawa nafsu itu ditepis, dibuang. Apalagi waktu sholat. Nggak boleh kita berkeinginan selain Allah. Hijab ego aku. Kalau nggak kena aku, nggak bisa gerak tanganku ini. Bukan aku gerakkan tangan, ego dibuang. Itu hijab. Ya. Maka di dalam sholat khusyuk itu, yang menggerakkan kita merasakan Allah, ya, lewat ruh kudusi kita. Bukan maunya hawa nafsu kita, bukan maunya diri kita, nafsu kita. Nafsu kita hanya ngikut saja gerakan itu. Nah, itulah khusyuk. Makanya disebut khusyuk, tunduk. Nafs jiwa kita itu tunduk, dia ikut apa maunya Allah. Maunya Allah itu mana? Maunya Allah itu terrealisasi di ruh kudusi, di ruh kita yang paling dalam. Ya. Yang disebut dengan rasa Rabbani. Rasa Rabbani itu rasa yang Allah titip di diri kita, rasa Tuhan. Rasa milik Allah. Nah, itulah yang kita tembus.
Jadi kita merasa waktu gerak itu bukan kita gerakin. Makanya itu dengan khusyuk. Khusyuk apa? Tunduk, dia ngikut maunya Allah. Bukan maunya kita. Maka gerakannya pun halus. Gerakannya pun teratur. Nah, maka kalau di jikir jamaah melingkar itu kan, itu gerakannya sama semua teratur karena dia ngikutin ruhnya masing-masing. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang kalau gerak pakai ruh, gerakannya teratur, Pak, berseni dia. Halus dan teratur. Nah, tapi kalau gerakannya tidak pakai ruh, maunya hawa nafsu, dia nggak teratur. Maka manusia kalau dia ikut hawa nafsunya nggak bisa diatur. Ya, lampu merah itu. Kalau semuanya mengikuti hawa nafsunya, mau cepat semua, nggak ada yang mengalah, nggak bisa diatur, Pak. Manusia ini kalau ikut gerakan hawa nafsunya, maunya diri dia, nafsnya, maka nggak bisa diatur. Orang yang bisa diatur itu apabila dia mau menundukkan, menghilangkan hawa nafsunya, menghilangkan egonya, baru dia tunduk khusyuk. Maka disebutlah al-khusyuk wal khudu. Tunduk dia kan. Ikut maunya Allah. Jadi ketika zikir pun terasa nikmat karena ikut maunya Allah. Dan bersama Allah itu tidak ada lain kecuali kenikmatan. Nah, itulah yang disebut dengan ekstasi dalam bahasa spiritual kan. Cuman orang ekstasinya pakai narkoba, cari jalan sesat. Nah, kalau sebenarnya dalam Islam itu ada yang lebih enak dari narkoba itu kan. Makanya Abah Hanum itu menyembuhkan orang-orang narkoba di Tasikmalaya pakai zikir. Jadi mereka bisa menikmati zikir, mereka tidak suka lagi dengan narkoba. Jalan sesat. Karena itu tidak ingat Allah mereka narkoba. Tapi dengan zikir ingat Allah nikmat. Tidak ada kenikmatan kecuali bersama Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nikmat sekali kan. Hanya menyebut Allah saja terasa menikmati betul rohani kita tuh. Ya, makanya dia bisa sebanyak mungkin kan. Maka zikir rasa itu pun sebanyak mungkin, gak ada hitungannya. La ilaha illallah. Betul-betul sampai kita nikmati. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terasa nikmat dari kalbu. Karena zikir itu makanan ruh. Ya. Sedangkan yang fisik itu makanan jasmani. Yang menikmati fisik jasmani, ruh jismani juga. Nah, cuma di atas ruh jismani ada ruh ruhani di dalamnya. Ruh ruhani itu kenikmatannya lebih tinggi dari ruh jismani. Maka orang yang ketemu dengan orang yang dicintai lebih menikmati ketemu dengan orang yang dicintai, dirindukan, dah lama nggak jumpa, ketemu dengan yang dirindui, itu lebih nikmat daripada makan nasi padang, makan enak. Kenapa? Karena lapisnya, kedalaman rasanya lebih dalam, rindu tadi. Ya. Maka ilmu tasawuf ini ilmu rasa. Perumpamaan yang paling mudah untuk mencerna akal kita dikembalikan ke rasa itu sendiri. Nah, apa makanan paling enak? Makan kita di warung Garuda, warung Padang. Kan termasuk enak tuh. Nikmat. Nah, tiba-tiba sampai di rumah, ya anak kita yang keluar negeri itu pulang dia. Nah, pulang dia ke rumah liburan. Kita dah lama nggak ketemu, rindu. Atau suami kita, atau calon suami kita misalnya, datang, dah rindu kita, tahu-tahu dia datang ngelamar, rindu nangis. Mana lebih nikmat ketemu orang dicintai, yang dirindui daripada makan warung Padang Garuda tadi. Pasti lebih nikmat ketemu orang yang dirindui, dicintai itu. Kenapa? Karena dia rasa rindu itu lebih dalam, ya, karena dia berada di huruf sultani.
ruh lapis 3 dia. Maka kenikmatannya nggak bisa disamakan dengan kenikmatan rasa jasmani tadi, makan minum itu. Walaupun sama-sama enak. Ya. Nah, itu ibarat mana sakit gigi daripada sakit hati putus cinta. Sakit mana? Sama-sama sakit. Betul-betul sama-sama sakit. Tapi sakit gigi masih di jasmani. Ya. Mana lebih menderita orang sakit gigi daripada sakit hati? Karena putus cinta. Nah, bagi yang pernah merasakan, pasti sakit putus cinta lebih kuat, lebih sakit. Ya, betapapun sakit gigi, sakit merong-rong kita cari obat terus selesai. Tapi sakit putus cinta, merong-rong, nggak ada penyelesaiannya. Ya, kecuali orang yang kita cinta itu kembali. Itu pun kalau hati kita masih mau membuka kan. Kalau enggak selesai juga. Nah, itu perumpamaan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu ilmu ruh, ilmu rasa. Maka di dalam sholat khusyuk yang dikondisikan adalah rasa. Ya. Rasa. Itulah bedanya ilmu tasawuf ini dengan ilmu tasawuf dalam arti ya ilmu tarikatnya ya, dengan ilmu jahir. Karena ilmu jahir, ilmu syariat, fikih, dia banyak main akal. Kalau ilmu alam, dia melihat observasi dengan indera mata, indera yang terlihat. Ya, kalau ilmu tasawuf, dia tidak hanya pakai indera terlihat, dia yang paling pokoknya adalah indera rasa, indera kolbu, indera ruh. Maka dia bermainnya di ruhani, di rasa. Sehingga sulit memahami dan mencerna kalau kita tidak punya pengalaman di situ. Nah, maka kaidah ilmunya kan berbeda sendiri. Malam yazuk lam ta'arif. Siapa yang tak pernah merasa, maka dijamin tak bisa kenal, tak bisa paham. Malam yazuk lam ta'arif. Siapa yang tak pernah merasa, tak bisa dia memahaminya, tak kenal dia, tak ma'rifat. Siapa yang tak pernah jatuh cinta, tak nyambung diajak cerita cinta. Orang nggak pernah jatuh cinta, nggak tahu dia cuma cinta itu kan, nggak bisa nyambung dia. Siapa yang tak pernah sakit hati, diajak cerita sakit hati, tak tahu dia. Orang nggak pernah sakit hati. Kira-kira gitu kan. Itu ruhani namanya. Siapa yang tak pernah makan durian, ya, cerita kita tentang rasa durian, tak nyambung dia. Gimana rasa durian ucok tuh? Mana enak dengan bolang? Bingung dia. Aku nggak pernah ngerasa katanya. Ya kan? Tapi kalau kita sudah berkali-kali nyoba di situ, wah kayaknya enak di durian ucok. Kalau menurut aku bolang lah katanya kan gitu kan. Tapi kalau nggak pernah dia ke situ, bingung dia. Nggak tahu dia, nggak ngerti dia jawabnya. Karena rasa itu dikirim, rasa itu akan mengirim ke akal kita, ilmu rasa namanya, lalu akal kita nanti membahasakannya dengan bahasa lisan. Karena sistem ilmu begitu. Ya. Kalau nanti akal kita tidak bisa memahami, tak dapat kiriman ilmu dari panca indera, maka dia tidak bisa membahasakannya. Dia nggak paham. Oh, nggak dapat ilmu, dia belum dapat rasa istilahnya. Kenapa kita tahu lampu ini yang di sana putih di atas, yang ini kuning? Kenapa saya bisa membahasakannya? Karena akal saya dapat ilmu dari mata. Mata ngelihat, oh itu kuning warna-warni, yang ini putih. Nah, baru masuk ke akal mentransfernya, menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau yang lampu itu putih, yang ini kuning. Karena didapat ilmu dari panca indera mata. Begitu sistem ilmu. Jadi kalau orang dia belajar tasawuf berteori-teori saja, dia nggak dapat ilmu rasa ini, belum mengalami, nggak paham dia. Nah, disitulah makanya ilmu tasawuf, khususnya tasawuf amali yang bentuknya tarekat,
dengan zikir itu hanya bisa diceritakan dengan bagus, dengan baik kalau kita sudah mengalaminya. Dan orang yang mengalaminya pun nyambung. Kalau bahasa lainnya satu frekuensi namanya. Oh iya Ustaz, saya juga pernah gitu zikir nikmat kali katanya. Nah, dia udah ngalamin. Bagi yang nggak pernah zikir, tenang, tak pernah aku rasa begitu katanya. Yang nggak pernah ngalamin dia. Kemarin ada jemaah kita baru. Dia belum pernah bertarikat. Nah, dia cerita. Ya, pengen ikut pengajian subuh di komplek kita. Datang dia, kemudian setelah kajian dia tanya, dia sharing pengalaman dia. Unik. Bagi orang yang tidak pernah mengalami, dia akan bingung kan? Tapi bagi kita yang sudah sering begitu atau orang-orang sekitar kita seperti itu biasa saja. Dia tidak bertarikat, tapi dia ceritanya saya Ustaz pernah duduk zikir la ilaha illallah. Kemudian di hati saya itu dia ngerubah sendiri, habis la ilallah dia Allah sendiri. Allah, 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 ngerubah sendiri Ustaz. Nah tiba-tiba itu saya lihat keluar rohani saya katanya. Jalan dia ke kamar. Di kamar ketemu saya orang berjubah begini-gini. Ya kayak mimpi lah. Padahal dia belum pernah bertarikat. Dia cerita begitu. Nah, bagi orang yang tak pernah ngalami, apaan itu? Kadang orang bilang sebut kurapat lah, apalah kan gitu kan. Menghayal. Ya, padahal itu seperti mimpi. Ya ketika kita mimpi kan mimpi, tiba-tiba roh kita pergi jalan. Ya sama aja, mirip aja. Namanya alam mimpi itu bagian dari alam roh kan. Nah, jadi hal seperti itu. Tapi bagi orang yang sudah biasa mengalami, ya biasa. Udah biasa suluk, tawajuh, suluk. Ya kadang suluk, tawajuh, kadang-kadang begitu. Jalan sendiri rohani kita. Kadang dia kemana jalan-jalan ketemu dengan hutan. Kadang masuk ke bawah lorong gunung hitam, gelap. Kadang masuk ke alam cahaya. Macam-macam lah. Namanya orang mimpi kan. Biasanya itu. Nah, jadi pengalaman-pengalaman seperti itu sebenarnya ya bahagian dari pengajaran Tuhan sebenarnya. Memberikan pelajaran kepada kita supaya kita itu percaya dengan alam gaib, percaya dengan alam ruh. Ya, supaya kita itu semakin dekat dengan Allah. Nah, lalu dia cerita lagi. Cerita apa? Dia cerita lagi yang lain. Sabtu berikutnya kemarin dia cerita lagi. Ketika dia naik mobil, badan dia seperti ada gerak-gerakan. Tapi dia belum bertarikat. Kayak dia mau ditabrakkan. Dia gesernya setirnya itu. Berhenti dia. Takut dia tabrakan. Waktu dia berhenti, tiba-tiba dia menggerakkan bibirnya, mulutnya. Mencong ke kiri. Kayak orang stroke. Ini siapa gerakin ini? Nah, kemudian dia merasakan. Dia munculkan keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa, Maha segalanya. Ya lalu dia macam-macam lah ya. Dia tarik di sininya, dia niatkan, dia buang. Ya, dan dia merasa seperti berkelahi dengan makhluk gaib. Dan dia bisa merasa dengan rasa dia gitu kan. Dan memang begitu. Setelah itu berkelahi, dia merasa semua sudah tidak ada gangguan, baru dia nyetir kembali. Nah, itulah yang mengantarkan dia untuk mencari pengetahuan yang sifatnya spiritual rohani. Kadang-kadang begitu dikasih ujian begitu. Kadang kita nggak percaya, tapi anak kita begini, istri kita begini, kan gitu kan? Kita nggak percaya, tapi keluarga kita ngalamin. Nah, kita tepis-tepis kepercayaan itu. Nah, tapi ternyata ada, nggak bisa. Memang itu ada. Artinya apa? Nah, kalau saya memahaminya, ketika dia cerita cenderung ke alam jin, itu kalau dalam ilmu tasawuf itu hanya bunga-bunga saja. Fokus tasawuf itu bukan alam jin, alam rendah masih. Dia fokusnya adalah alam lahut, wilayah ketuhanan. Jadi jangan kita terpancing dengan seperti itu ya. Nggak usah terpancing, karena yang begitu-begitu udah sangat biasanya itu. Udah apa namanya, hal-hal biasa yang dialami oleh banyak manusia. Baik dalam mimpi, kadang-kadang antara sadar dan tidak gitu kan.
Maka di dalam tasawuf ini kita tidak boleh terkecoh dengan hal seperti itu. Walaupun itu sebenarnya pembelajaran, sebenarnya untuk membuat kita supaya percaya dengan Allah, ya, supaya kita mau, kalau kita punya bakat, mau mendalami ilmu spiritual rohani lebih dalam, supaya kita terus berjalan sampai ke puncak ma'rifat, sampai mengenal Allah. Ya. Sebagian orang belajar spiritual ini, ketika dia bisa seperti itu, bisa dia nangkap jin, bunuh jin segala macam, dia berhenti di situ. Maka jadilah dia sibuk di alam jin. Akhirnya menjadi dukun, ngobat-ngobati di alam jin itu, gangguan. Nah, resikonya kalau orang seperti ini, yang dikhawatirkan nanti dia juga, ya, namanya alam jin, tak bertarikat, tak ada jemaahnya. Jin itu kalau ada jin yang menyerang kita, dia intai kita sampai 24 jam diikuti. Kapan kita lalai, di situ dia main gitu. Dicekiknya lah, apanya lah gitu kan. Maka nanti orang-orang yang suka bermain di alam jin, sering sekali saya perhatikan ya, sering sekali mereka kena serangan. Kenapa? Ya karena itu tadi. Karena dia didalaminya itu. Sementara dia tidak ada jemaahnya, tidak ada gurunya, dia main sendiri kan. Akhirnya penyakitan, sakit, diserang ini, serang ini. Nah itulah nanti yang kita khawatirkan ya. Maka di dalam ilmu tasawuf ini, seperti buku yang kita bahas sampai tuntas yang lalu, Sirrul Asrar, satu kalimat pun tidak ada menyebutkan tentang alam jin. Artinya memang tidak jadi pembicaraan ya di situ. Karena fokus ilmu tasawuf bukan di situ. Ya. Itu larinya nanti kepada kebatinannya, kegaibannya bahasa lainnya. Jadi ada ilmu ketuhanan, itu yang paling tinggi, ada ilmu kegaiban. Nah, gitu bahasanya ya. Kalau ilmu kegaiban itulah alam jin, alam malaikat dan seterusnya. Kalau ilmu ketuhanan itulah ma'rifat, itulah ilmu tasawuf. Supaya apa kita ma'rifat? Supaya kita khusyuk sholatnya. Supaya kita tunduk mau beribadah dengan baik kepada Allah. Ada orang, ini ada satu jemaah, saya pernah share YouTube saya tentang ma'rifatullah. Tiba-tiba ada komentari. Komentarnya apa? Ustadz, untuk apa kita belajar dalam-dalam ma'rifatullah? Wong hasilnya juga nanti terlanat masuk neraka kayak iblis. Katanya kan. Coba. Untuk apa dalam-dalam belajar ma'rifatullah? Iblis tuh dalam-dalam belajar kenal Allah, akhirnya sombong juga masuk neraka katanya. Itu apa? Dalam hati saya, inilah ciri orang yang gak belajar ma'rifatullah. Maka muncul seperti ini bahasanya. Jadi sejelasin ulang. Maka guru-guru kita, Bapak Ibu, menjelaskan sebenarnya ma'rifat iblis itu dibanding ma'rifat Nabi, para wali itu jauh, kalah jauh iblis. Iblis itu beribadah, dia ribuan tahun beribadah. Apa yang dia inginkan? Yang dia inginkan adalah derajat. Ini rahasianya. Yang dia inginkan pahala, ketinggian derajat. Maka ketika dia ibadah ribuan tahun, Allah berikan dia pahala. Hampir setara dia dengan malaikat Jibril, malaikat besar. Ya dia dapat derajat itu. Nah ketika dia menemukan Adam lebih tinggi derajatnya, dia disuruh sujud hormat, maka dia berontak, gak terima. Artinya ketika dia merasa derajatnya ada yang ngalahkan, dia gak terima. Muncullah egonya, dirinya aslinya. Padahal yang memerintahkan dia sujud ke Adam bukan malaikat Jibril atau malaikat-malaikat yang setara dengan dia. Siapa yang memerintahkan iblis sujud? Yang memerintahkan Allah, Tuhannya. Nah, dari sinilah nanti diteliti oleh ulama kita secara rohani, mursyid-mursyid kita, iblis ini tidak punya rasa cinta yang dalam ke Allah Ta'ala. Kenapa? Karena ibadahnya berharap derajat, berharap surga, berharap pahala saja.
Akibatnya kolbunya tidak berisi rasa cinta. Karena tidak berisi rasa cinta, maka perintah Allah yang dia cintai harusnya dia ingkari. Padahal kalau orang yang cinta tidak mungkin mengingkari. Tidak mungkin mengingkari. Nah, disinilah tipisnya beda ma'rifat itu. Ya. Maka di dalam ilmu ma'rifat ini, kata Syekh Bukhari Jilani, sebenarnya kalau kita beribadah masih mengharapkan selain Allah, ridha Allah, tidak akan sampai kepada ma'rifat sempurna. Itulah iblis. Maka Nabi, dia beribadah, dia beramal, dilempari di kota Yasrib, apa dia katakan? Ya Allah, kepada siapa kau serahkan aku? Kepada orang yang membantu dakwahku atau menghinaku? Ya Allah, tidak masalah. Apapun yang kau berikan kepadaku, yang penting engkau ridho kepada aku. Jadi di situ kelihatan kecintaan Nabi kepada Allah. Ridho dia, muncul rasa ridho. Karena kalau sudah cinta, kita kan ridho, rela. Rela berkorban, rela ini, rela ini. Itulah bedanya. Ya. Para nabi, para rasul, maka mereka tidak ada egonya, tidak ada sombongnya. Tak membantah. Kenapa? Karena egonya sudah ditundukkan, keakuannya udah hilang, kolbunya berharap ridho Allah saja, maka muncullah rasa cinta. Kalau iblis, akunya masih ada. Ibadahnya pingin apa? Pingin derajat. Pingin pahala istilahnya kalau kita kan. Maka orang yang ibadahnya sering pingin pahala saja, masih cenderung ke egonya, ya sering sombong. Kalau nggak ada aku di sini, kalian diajab semua ini katanya. Kenapa? Ya makmurkan masjid ini kan aku katanya. Karena dia yang jaga jemaah misalnya gitu kan. Muncul itu kan. Tapi kalau dia bertasawuf, dia nggak akan mengatakan gitu. Makanya orang yang sempurna bertasawuf itu dicontohkan dengan para nabi. Ya. Para nabi itu ya mereka mencintai Allah. Nabi Yakub walaupun sudah susah, habis hancur badannya, sakit, mau doa saja malu dia. Karena dia cinta, malu dia minta sama orang yang dicintainya. Kenapa? Karena diberikan kesenangan puluhan tahun. Harta yang banyak, istri yang patuh, taat, cantik-cantik, anak-anak lagi ramai. Dan di tingkat wali kita diberikan contoh. Diberikan contoh Rumi, diberikan contoh Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah itu kan kelihatan sekali kan. Yang terkenal dengan teori cinta itu. Ya Allah, kalau aku beribadah ini mengharapkan surgamu, jangan kasih aku masuk surga. Kalau aku ibadah ini takut kena nerakamu, bakar aku di neraka. Iya, karena mereka anggap iblis itu sudah pernah ngomong sama Allah. Jangankan iblis, Adam juga ngomong kan sama Allah. Jangankan Nabi Adam, Syekh Bukhari Jilani juga bisa ngobrol dengan Allah kan. Ya, di tingkat wali kan nanti sering gitu. Kita bisa ngobrol lewat kolbu. Makanya kata Syekh Siti Jenar itu, sebenarnya lebah itu pun dapat wahyu. Wa waha ilan nahli antajal buyutan. Ya, kami wahyukan kepada lebah, buatlah rumah-rumah kalian di atas bukit-bukit. Nah, lebah pun dapat wahyu katanya, auha. Secara tekstual ya. Maka sebenarnya orang beriman itu kalau dia dekat dengan Allah, ya bisa dapat petunjuk dari Allah langsung. Orang lebah saja bisa dapat wahyu, kok masa manusia enggak katanya. Nah, itu bahasa Syekh Siti Jenar dan sebahagian ulama juga mengatakan begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Nah, disinilah kita perhatikan setelah kita teliti, ternyata iblis itu ma'rifatnya tidak sempurna. Maka kata Al-Ghazali, orang yang sudah sempurna ma'rifatnya, barulah dia mendapatkan cinta sejati namanya. Siapa orang yang sudah mendapatkan cinta sejati? Ketika mereka sudah menyaksikan Allah, menyaksikan zatnya, sifatnya, dan seterusnya. Ya. Jadi semakin kita bisa menyaksikan zatnya dengan mata hati kolbu kita, maka semakin
cintalah kita. Karena nikmat dan kenikmatan itu menjadi ingatan dalam kalbu kita, rindu kita untuk mengalami hal seperti itu lagi. Rindu kita untuk menyaksikannya lagi terus menerus. Ya, karena kekaguman kita dengan kejamaliahnya, keindahan zatnya itu, keindahan keagungannya, dan itu yang membuat orang makrifat semakin cinta, semakin rindu. Karena selalu mengalami kenikmatan-kenikmatan bersama Allah yang tak bisa dilupakan, yang tak dirasakan kenikmatan itu ketika bersama makhluknya. Ya. Nah, disitulah bedanya. Jadi iblis itu kalau munajat kan tak begitu. Tak ada riwayat iblis itu kalau munajat nangis-nangis mencintai Allah. Tak ada. Dia beribadah cuma dia supaya bisa, kalau bahasa kita ini cuma bisa supaya terbang, supaya bisa naik, supaya ke langit, supaya ini kan gitu bahasanya. Nah, itulah nampaknya disimpulkan ulama kita, iblis itu beramal dengan akal saja. Dari situ ketahuan dia. Iblis beramal dengan akal, pahala, surga pahala. Jadi masih sombong, ego. Tapi sufi tasawuf, para nabi, para rasul, para wali beramal dengan kolbu. Makanya dia tunduk, khusyuk. Ya. Bedanya di situ jadinya. Nah, itu hasil penelitian keilmuan, ilmu rohani spiritual. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka untuk menyempurnakan khusyuk kita ini, bahasa lainnya, tentu kita harus sering melatih ya. Jadi kita harus sering melatih. Melatih khusyuk itu yang paling cepat adalah sering tawajuh. Dalam arti sering melatih zikir kosong. Zikir kosong itu apa? Melatih hati kita hanya tertuju ke Allah, tidak ada lain selain Allah. Karena khusyuk itu ditandai adalah apabila kalbu kita hanya berharap dan memandang Allah saja. Bagaimana cara memandang Allah, Ustaz? Seperti tadi, di tingkat asma, pandang asmaul husnanya, pengasih penyayang, rasakan kasih sayangnya di diri kita. Yakini di balik kasih sayang di diri kita ini ada Dia. Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada dalam genggaman Allah. Demi ruhku, kata Nabi, dalam genggaman Allah, dalam liputan Allah. Jadi di balik ruh kita itu ada Allah. Enggak berbentuk. Ya, yakini saja di balik segala sesuatu itu ada Allah. Itu tauhid Ahlussunnah wal Jamaah. Di balik segala sesuatu itu ada Allah. Maka bahasa Umar bin Khattab, aku melihat sesuatu dan aku melihat di balik segala sesuatu itu ada Allah. Ya. Kalau Abu Bakar, sebelum aku melihat sesuatu, aku melihat Allah dulu. Itu bahasa kalbunya. Nah, jadi rasakan saja. Dari tingkat Umar saja dulu. Tauhidnya, rasakan. Kalau dihafal itu sana. Ya. Jadi sering-sering mengosongkan diri, zikir kosong. Nah, kalau orang sono membuat bahasanya dengan istilah yoga. Tapi yoga itu kan mereka tauhidnya beda, ruhnya tidak ke Allah itu saja. Jadi diri ke diri. Kalau kita ke Allah, meyakini tauhidnya beda, kosong. Maka orang yoga saja bisa tenang, bagaimana kita yang bersama Allah tidak tenang? Kan gitu bahasanya kan. Orang yoga saja bisa khusyuk, loh kok kita Islam nggak bisa khusyuk? Harusnya kita lebih khusyuk, logikanya. Ya. Prakteknya pun harus begitu, Pak. Makanya ibadah Nabi itu lebih khusyuk daripada biksu. Nabi sampai bengkak-bengkak kakinya. Satu malaman sholat. Biksu-biksu aja nggak sanggup kayak gitu kan. Belum tentu sanggup kan satu malaman sholat sampai bengkak-bengkak kaki. Tapi Rasul sanggup. Yang menunjukkan spiritual Nabi lebih tinggi kan. Nah, itu yang menunjukkan bahwa ini cara melatihnya. Dan sering kosong, hadir hati hanya ke Allah saja. Ketika pikiran kita ngarahkan ke dunia, enggak usah diopeni, Allah saja. Pokoknya Allah saja, jangan lupa sama Allah, Allah saja. Ini yang disebut dengan mutu qabla an tamut. Ini yang disebut dengan belajar mati, mematikan diri sebelum mati beneran.
Karena sudah terbiasa mematikan diri nanti, mudah-mudahan ketika mati beneran kita gampang. Kan begitu kan? Nah, kan udah biasa matikan diri. Kata Syekh Abdul Ghazali, matikan diri itu adalah mengosongkan segala sesuatu dari selain Allah. Jadi kalau begitu hanya Allah saja. Terlatihlah dia hanya ingat Allah. Terlatih dia hanya menghadapkan wajahnya. Wajah tu. Inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Sesungguhnya aku hadapkan wajah hatiku, wajah rohku ini ya Allah kepada wajahmu yang meliputi semesta, yang menciptakan segala-galanya. Jadi hati kita, wajah kita hanya ke Allah saja. Dan ini kalau sudah terlatih, terbiasa, ya namanya sudah terlatih, terbiasa. Begitu kita sholat, Allah. Ini malah sudah terbiasa. Kosong hati dari selain Allah. Sudah terbiasa. Nah, ini cara yang paling sederhana. Yang paling ringkas untuk sampai ke situ. Ya, itulah ilmu intinya. Khusyuk di asma, khusyuk di af'al, khusyuk di sifat. Sifat itu kan 7 sifat Allah. Qudrah, iradat, ilmu, hayat, sama, basar. Qudrah Allah Maha Kuasa, iradah berkeinginan. Kekuasaan kita, tenaga kita, keinginan kita itu qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, pendengar, melihat. Itu kembalikan ke Allah semua. Karena itu milik dia. Dia yang memberikan. Kembalikan semua, lalu kita merasa kosong, gak ada apa-apanya. Lalu nanti kita mendengar dengan pendengaran Allah, melihat dengan penglihatan Allah. Itu di sifat. Barulah kita bisa merasa nanti. Nanti latih. Terus. Sampai betul-betul. Dan Bapak Ibu, rasa itu tidak bisa dipaksakan. Dalam arti gini, kalau Bapak Ibu belum sampai nanti, gerakkan tangan gini. Belum nyampe kepada rasa itu, belum nembus, Bapak Ibu tidak bisa memaksakan diri. Oh ini gerakan-gerakan ruh, oh ini gerakan-gerakan Allah. Enggak, karena Bapak Ibu masih merasa ini Ibu yang gerakan. Ya bisa Bapak Ibu paksa. Tapi kalau sudah terlatih, ya terasa betul. Kita sudah pergi, seolah-olah kita lepas dari badan kita. Kita hanya serahkan semua ke Allah, dan kita biarkan badan kita bergerak. Gerakannya adalah ruh yang di dalam itu. Nah, yang hadir hati, hadir ke Allah, menghadap ke Allah. Ya. Nah, ya. Kalau kita menggerakkan maunya kita gini, masih kita merasa diri kita masih ada, nggak bisa dipaksa. Oh ini gerakan Allah, nggak bisa. Kita masih merasa diri kita, masih belum hilang egonya. Kita bohong. Munafik namanya kan, membohongi diri, membohongi orang. Ini bukan saya yang gerakan ya, padahal kita sendiri merasakan. Nah, makanya nanti kalau sudah sampai ke ilmunya, udah paham, udah bertarekat, ya biarin aja bergerak jasad kita. Kita mandang saja dia bergerak, yang menggerakkan dari dalam. Nah, biarin aja. Nah, kita hadir ke Allah, biar dia gerak sendiri. Nah, itulah gerakan mubah yang berasal dari Allah. Dari ruh kita yang paling dalam. Nah, makanya nanti ada gerakan hawa nafsu, gerakan ego, keinginan kita, ada gerakan ruh. Nah itu yang dilatih. Karena gerakan ruh yang paling dalam, ruh kudusi atau ruh rabbani atau ruh nurani itu nanti berasal dari Allah. Gitu. Maka gerakannya baik semua, tidak ada gerakan jahat. Ya. Baik, saya kira itu penjelasannya supaya ya ini bahagian dari pengulangan juga menurut saya. Tetapi yang materi hari ini adalah bahagian dari intisari ilmu ruh, ilmu rasa itu sendiri. Supaya kita praktekkan, kita amalkan dan insya Allah nanti kita akan mendapatkan keutamaan besar dari mempraktekannya itu. Terutama keutamaan besar dalam bentuk spiritual. Semua nanti ibadah Ibu nikmat. Ya. Makanya saya kalau sudah belajar kayak gini, tambah yakin saya dulu. Cerita-cerita sahabat, cerita-cerita tabi'in. Kadang-kadang mereka itu kalau baca Quran ada yang langsung pingsan, menjerit, pingsan. Gak kuat nahan.
nggak kuat memahami ayat itu. Ada yang jerit, ada yang pingsan. Ada yang ketika baca Quran, sholat, pingsan jatuh. Ya, benar itu Pak. Nah, saya kemarin diminta ceramah, mau bicara tentang kasih sayang Nabi. Yang dengar orang PUPR, di IKN sana mereka dengar. Dirjen-dirjen semua pejabatnya. Saya baca ulang buku tentang Nabi SAW. Gak kuat saya bacanya. Setiap saya baca nangis saya. Menjerit kolbu saya. Gak kuat. Setengah jam saja udah gak kuat saya bacanya Pak. Bisa-bisa kok saya terusin, terus saya dalami rasanya, bisa juga pingsan saya itu. Saya pikir begitu. Nah itu saya peroleh rasa seperti itu sebenarnya setelah kita banyak sholawat tadi. Di jikir tadi, jikir rasa. Baru saya temukan itu. Dulu gak begitu kali rasa kita Pak. Waktu kita belajar syariat. Jadi rasa rindu, rasa kecintaan ke kolbu kita, di dalam kolbu kita ke Nabi Muhammad itu luar biasa dia. Menggemuruh di dalam itu. Begitu kita baca riwayat sejarah kehidupan beliau. Nangis saja kita teringat, terbayang seolah-olah Rasul di depan kita. Gak kuat kita nahan. Nah, itulah nanti kalau kita sudah melatih rasa. Larinya nanti ke situ, ke Allah, ke Rasulullah dan seterusnya ya. Baik, sekiranya saja. Kalau ada yang mau tanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.